Ikatan Dokter Indonesia, IDI, resmi memecat Dr. Terawan dari status keanggotaan IDI dalam acara Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh pada Jumat yang lalu. Pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan ini pun memicu keprihatinan dari Komisi 9 DPR RI. Mantan Menteri Kesehatan yang juga seorang dokter kontroversial, Terawan Agus Putranto, secara mengejutkan dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Pemberhentian permanen terhadap Terawan itu dibacakan saat berlangsungnya Muktamar ke-31 di Gedung Convention Hall Banda Aceh. Pemecatan dilakukan berdasarkan keputusan rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Memutuskan, menetapkan, pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperan sebagai anggota IDI. Pemecatan Dr. Terawan dari keanggotaan IDI ini pun memicu keprihatinan dari Komisi 9 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibaduel Belki Ades Lakalena, menyayangkan adanya rekomendasi pemecatan tersebut karena menurutnya permasalahan antara IDI dan Dr. Terawan hanya soal komunikasi saja. Karena bagi kami persoalan antara Pak Terawan dan IDI ini lebih dominan itu persoalan komunikasi sebenarnya. Persoalan komunikasi yang itu belum terjembatani dan mestinya bisa dicari jalan keluar agar komunikasi ini bisa berjalan dengan baik, karena sejauh kalau menyentuh soal substansi yang dilihat dari apa yang dibuat oleh Pak Terawan ya, baik DSA maupun Vaksin Nusantara, kami melihat itu bisa dijelaskan sebenarnya. Data-data ilmiahnya, kaidah ilmiah itu bisa dijelaskan. Nah, tapi kan yang menjadi soal adalah ternyata ada jalur komunikasi yang belum terjalin dengan baik dan kemudian itu menjadi alasan pemecatan karena kalau kita lihat di suratnya kan memang karena Pak Terawan dianggap belum bertemu atau tidak beretika baik, yang menurut kami sekali lagi ini soal komunikasi yang kalau itu dijembatani mestinya pemecatan. Sementara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan pemecatan Dr. Terawan dari Ikatan Dokter Indonesia tidak sah dan berbahaya bagi masa depan dunia kedokteran Indonesia. Dirinya juga meminta Kementerian Kesehatan untuk mengkaji keputusan itu dari aspek hukum dan perundang-undangan. Setelah saya pelajari, bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Yang pertama itu baru rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran IDI. Yang kedua, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PBID. Nah, sementara pengurus yang lama sudah demisioner, yang baru belum dilantik. Nah, lalu kemudian itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Menteri Kesehatan dapat memfasilitasi ini kepada pengurus PBID yang baru. Hingga saat ini pihak IDI belum memberikan keterangan lanjutan mengenai pemecatan Dr. Terawan. Adapun putusan pemberhentian terhadap Dr. Terawan akan resmi dilakukan IDI paling lambat 28 hari kerja sejak tanggal ditetapkan. Tim TV One mengabarkan. Ya, menyikapi rekomendasi pemecatan Dr. Terawan oleh Ikatan Dokter Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan Kementerian Kesehatan akan memulai dan membantu proses mediasi antar keduanya. Menkes pun menyatakan saat ini masih banyak pekerjaan lain yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mempersiapkan Indonesia memasuki fase endemi setelah lebih dari 2 tahun berada di fase pandemi COVID-19. Dinamika seputar perdebatan atau pertentangan antara Ikatan Dokter Indonesia dengan Dr. Terawan, kami memahami bahwa masing-masing organisasi profesi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing
dan juga memiliki anggotanya masing-masing yang mereka perlu atur. Dan saya juga memahami bahwa Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 telah memberikan amanah yang besar kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sebagai salah satu organisasi profesi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya. Oleh karena kita sangat memerlukan seluruh daya dan pikiran kita untuk bersama-sama mencari solusi agar pandemi ini bisa teratasi, saya sangat mengharapkan agar diskusi, komunikasi, hubungan antara Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh anggotanya bisa terjalin dengan baik. Masih banyak pekerjaan. Ya, untuk membahas mengenai masalah ini sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 9 DPR RI, ada Saleh Partoanan Daulay dan juga mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Kita juga sudah menghubungi pihak ini tapi belum ada yang merespon hingga sore hari ini. Kita akan berbincang bersama dua narasumber pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu. Saya ingin ke Bang Saleh dulu. Selamat sore Mas Alfat. Wakil Ketua DPR RI Sufmidah Selamat sudah memberikan informasinya mengenai ini, memberikan tanggapannya bahwa rekomendasi pemecatan ini tidak sah sebenarnya. Tapi apakah itu hanya berkutat di situ antara sah dan tidak sah? Sebenarnya ada masalah yang lebih dalam dibanding itu. Bagaimana kemudian DPR melihat hal ini? Ya, pertama saya kira itu kan perspektifnya Pak Dasko ya. Tentu kita hormati, kita hargai juga ya pandangannya beliau itu. Tetapi saya tidak mau masuk pada wilayah apakah sah atau tidak sah karena itu adalah organisasi IDI sendiri yang memiliki anggaran dasar rumah tangganya. Jadi, tetapi di luar itu saya kira dalam pandangan masyarakat awam, orang awam seperti saya katakan seperti itu melihat bahwa pemecatan permanen atas keanggotaan Dr. Terawan di Ikatan Dokter Indonesia ini sangat disayangkan dan tentu ini sangat tidak tepat ya untuk orang seperti Pak Terawan. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya belum melihat ada mekanisme yang biasanya dilakukan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Katakanlah misalnya ruang untuk pembelaan yang mestinya diberikan kepada Dr. Terawan, sehingga jika misalnya dakwaan-dakwaan yang disebutkan kepada Dr. Terawan itu mestinya kan dijawab langsung oleh Dr. Terawan. Atau mungkin saja sudah pernah ada jawaban dari Dr. Terawan tetapi mungkin dianggap tidak mumpuni atau tidak memuaskan. Sehingga dengan demikian ini tetap berlarut ya persoalan ini. Kemudian yang kedua, saya melihat dakwaan yang disampaikan kepada Dr. Terawan itu khususnya ada dua aspek ya yang betul-betul menjadi sorotan. Pertama soal praktek DSA yang dianggap ini belum terbukti secara akademik. Nah, ini sebetulnya menurut saya ini masih bisa diperbincangkan lebih lanjut. Sebab apa? Sebab Dr. Terawan ini adalah dokter yang saya kira meniti karir dari bawah, mulai dari dokter umum, kemudian ya kuliah di Fakultas Kedokteran, kemudian S2 juga ambil spesialisasi di bidang kedokteran, S3 juga seperti itu. Dan saya kira pengalaman kerjanya juga sudah luar biasa dan sudah banyak orang mengakui kedinginan tangannya Pak Dr. Terawan ketika menangani beberapa pasiennya. Dan sudah banyak orang yang berterima kasih kepada Dr. Terawan atas kesembuhan yang mereka dapatkan. Nah, karena itu tentu ini menjadi satu hal yang dipertanyakan, pelanggaran etika apa yang dilakukan oleh Dr. Terawan sehingga beliau harus dipecat dari keanggotaan IDI. Nah, kemudian kalaupun misalnya dianggap Dr. Terawan ini salah di dalam melakukan praktek seperti itu, lalu tentu yang benar seperti apa? Atau kalau pertanyaan lebih tajam lagi, bisakah misalnya mereka membuktikan bahwa Dr. Terawan itu betul-betul salah? Di dalam filsafat ilmu pengetahuan itu ada dua hal sebetulnya. Yang pertama metode justifikasi, yang kedua falsifikasi. Kalau Dr. Terawan itu tugasnya adalah menjustifikasi temuan-temuannya bahwa itu benar. Kalau falsifikasi mestinya Ikatan Dokter Indonesia itu mencari kesalahan-kesalahannya untuk membuktikan bahwa Dr. Terawan itu salah. Barulah nanti dikatakan dia salah seperti itu. Kita dapat poinnya, kita tahan di situ dulu Bang Saleh. Kita ingin ke Ibu Siti Fadila Supari sebagai dokter juga dan dulu juga merupakan Menteri Kesehatan di tanah air. Bu Siti, melihatnya seperti apa pemecatan Dr. Terawan sebagai anggota IDI? Ya, saya
saya seorang dokter dan saya pernah menjadi PBID dan saya pernah menjadi Menkes. Dan saya melihat kabar ini sangat sedih, malu sekali. Ini persoalan antara dokter dengan dokter, tapi kemudian muncul sangat mengagetkan dan banyak mengecewakan masyarakat. Kenapa sih kok ID begitu, banyak sekali yang lapor pada saya, Bu, apa sih ID itu, Mbok ID itu dibubarkan. Saya bilang, kamu nggak tahu ID itu apa kok. Nah, masyarakat sangat reaktif sekarang ini dan pengen tahu ID itu apa sih, kok bisa memecat Dokter Terawan, dan mereka marah sekali begitu. Dan ini saya sangat malu sebagai dokter dan sebagai mantan PBID. Saya pernah menjadi mantan PBID ketika ketua ID-nya Pak Anfasa Muluk. Dan saya melihat ini sepertinya tidak wajar. Kalau ini MKEK itu adalah untuk mengurus tentang etika kedokteran. Misalkan ada dokter yang didiagnose atau yang dituduh malpraktek. Lah MKEK inilah yang bisa menentukan apakah dokter tersebut memang malpraktek apa tidak. Tapi sejauh ini saya tidak melihat malpraktek di Dokter Terawan. Kalau menurut kolegiumnya Dokter Terawan itu, bahwa Dokter Terawan bersalah, seharusnya diselesaikan di dalam kolegiumnya. Dan kemudian diselesaikan di ID. Kalau mungkin saya tahu tentang di SA-nya, tapi pada pada kenyataannya pasiennya Dokter Terawan itu banyak sekali, puluhan ribu. Yang selamat, yang puluhan ribu, yang merasakan bahwa itu perbaikan. Nah itu di mana dia melanggar etiknya, nah itu mesti harus jelas. Nah ini nanti kita akan ini lagi ya Bu ya, kita akan dalami lagi mengenai kode etik tadi. Tapi mohon ditahan dulu. Dia salah. Iya, nanti kita akan bahas lagi, Ibu Siti. Kita harus jeda dulu, kita akan kembali setelah tetap bersama kami.